saya, Alexander Santo, di acara Hashtag Kepo TV edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2015. Pada kesempatan kami ini, kami akan membawa beberapa berita untuk menemani pagi hari Anda. Kita mendapatkan 2 berita dari Kabupaten Kota Waringin Barat dan kita dapat 1 berita dari mancanegara. Untuk berita yang pertama, kita ambil berita bahwa terjadi kebakaran di Ruko Indra Kencana, 3 ruko rusak berat. Pangkalan Bun. Kebakaran terjadi di Komplek Pasar Indra Kencana, Jalan Ali Pandi Sarjan, Kelurahan Raja pada hari Rabu 9 September tahun 2012 pukul 2 dini hari. Belum diketahui penyebab terbakarnya 1 rumah milik Hamzah dan 2 ruko milik pemerintah daerah itu secara pasti. Informasi yang dihimpun oleh kru kami mengatakan bahwa api pertama muncul dari rumah Hamzah yang dipergunakan untuk jasa menjahit dan pengrajin batu akik. Hamzah tidak ada di rumah pada waktu kejadian karena beliau pada saat itu sedang bekerja sebagai satpam di salah satu tempat perbelanjaan di Pangkalan. Warga sekitar menduga api muncul dari korsleting listrik. Saat api muncul, warga langsung mendobrak pintu depan. Setelah didobrak, ternyata asap sudah pekat dan api sudah menyala. Dalam waktu sekejap pula, api menyala dan menghanguskan bangunan rumah terbuat dari kayu tersebut. Emi yang tokonya berada di sebelah Hamzah langsung mengeluarkan seluruh isi warungnya, termasuk 10 tabung gas LPG berukuran 12 kg. Beruntungnya berhasil dikeluarkan. Saat kemudian, ruko yang ditempati Emi juga ludes terbakar. Emi pada waktu kami wawancarai berkata bahwa pertama dia curiga adanya bau asap yang masuk ke rumahnya. Pada awalnya dia mengira bahwa itu merupakan asap dari kebakaran lahan, tapi ternyata dia curiga bahwa asapnya itu semakin lama semakin masuk rumah dan rumahnya. Ternyata setelah dia sadari, rumah Pak Hamzah yang ada di sebelahnya sudah terbakar. Dia otomatis panik dan langsung mengeluarkan isi warung makan yang dia miliki. Api dengan cepat menjalar ke ruko Emi. Untungnya, pemadam kebakaran yang datang langsung menjinakkan api sehingga tidak menjalar ke ruko lainnya. Dari 7 ruko milik Pemda, 2 rusak berat dan 2 rusak ringan, sedangkan 3 ruko lainnya tidak mengalami kerusakan apapun. Jadi totalnya rusak itu 1 rumah yang ditempati Hamzah, 2 ruko rusak berat yang Emi sewa untuk jualan nasi, dan 2 lagi rusak ringan di bagian teras, kata Emi. Emi mengaku trauma karena sudah 2 kali tempat berjualan yang terbakar. Pertama dulu bengkel di dekat ruko saya juga terbakar. Tadi malam ruang nasi juga terbakar. Jadi kalau melihat api, saya masih takut, ungkapnya kepada kami beberapa waktu yang lalu. Sementara, para korban kebakaran ini sudah mengungsi di Barak Seraya menunggu pemerintah memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah serta ruko. Selanjutnya berita yang kedua yaitu kabut asap menebal, sekolah di Kobar diliburkan. Kabut asap di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat mencapai titik terparahnya dan terdapat 213 titik panas dengan jarak pandang hanya 10 meter hingga 20 meter pada pukul 7 pagi hari. Kondisi kualitas udara buruk itu membuat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Kota Waringin Barat mengambil langkah untuk meliburkan proses belajar dan mengajar di sekolah-sekolah di daerahnya. Sebelumnya Disdikpora Kota Waringin Barat telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang pengunduran jam masuk belajar. Namun pada Rabu siang, yaitu pada tanggal 9 September tahun 2015, sejumlah sekolah mengambil kebijakan dengan meliburkan anak-anak sekolah hingga kabut asap tidak pekat. Kepala Disdikpora Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Sekretaris Disdikpora Bapak Agus Basrawianta mengatakan bahwa buruknya kualitas udara akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan. Sejumlah sekolah terpaksa diliburkan secara mendadak dan anak yang sudah terlanjur datang ke sekolah pun terpaksa harus kembali ke rumah masing-masing dan diliburkan dari proses belajar mengajar di sekolah. Ini merupakan kebijakan tercepat yang harus dilakukan untuk menghentikan atau meliburkan proses belajar mengajar pada semua tingkatan sekolah yang ada. Karena kabut asap yang sangat pekat ini sangat berdampak tidak baik pada anak didik. Ujar Sekretaris Disdikpora Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Agus Basrawianta. Dia mengatakan, libur ini sampai ada pemberitahuan selanjutnya setelah kualitas udara benar-benar tidak membahayakan bagi anak didik. Disdikpora Kabupaten Kota Waringin Barat sudah berkoordinasi dengan jajaran dan mengadakan rapat untuk membahas kisaran libur
yang diberikan kepada sekolah untuk menjaga anak dari ancaman gangguan yang ditimbulkan oleh bahaya kabut asap tersebut. Dan hingga hari Rabu kemarin, sudah ditentukan bahwa libur akan dimulai pada hari Kamis dan berakhir pada hari ini, Sabtu 12 September 2015, sehingga kegiatan belajar mengajar akan kembali efektif pada hari Senin tanggal 14 September tahun 2015. Selanjutnya kita beralih ke mancanegara, yaitu dan berita dari Arab Saudi, di mana korban tewas tragedi kren di Masjidil Haram jadi 107 orang pada hari Sabtu tanggal 12 September setengah 7 pagi ini. Menurut FIFA.co.id yang sudah kami lansir dan sudah kami edit sebelumnya, korban meninggal akibat jatuhnya kren di area Masjidil Haram bertambah. Saat ini dilaporkan korban meninggal sudah ada 107 orang dan 238 orang mengalami luka. Hal ini disampaikan oleh otoritas pertahanan sipil Arab Saudi seperti dilansir oleh Al Jazeera. Wartawan Al Jazeera Hassan Petel yang melaporkan dari Mekah mengatakan bahwa seorang saksi menyebut jatuhnya kren di lantai 3 dari Masjidil Haram Jumat sore waktu setempat pada 11 September tahun 2015. Seluruh tempat ini sudah menjadi situs konstruksi raksasa. Apa yang menjadi buruk adalah sekitar pukul setengah 6 sore, ada hujan dahsyat dan itu tercurah di jalanan. Saya dikelilingi orang-orang berduka, suasana di sini adalah kesedihan, kata salah seorang saksi yang sudah diulas oleh Al Jazeera Hassan Petel. Mayor Jenderal Sulaiman Al-Amro, Direktur Jenderal Otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi, mengatakan kepada TV Arab bahwa badai disertai hujan lebat dan juga ada angin dengan kecepatan 83 km per jam yang menyebabkan tower kren runtuh pada Masjidil Haram tersebut. Gambar yang beredar di media sosial sangat mengerikan. Di lokasi banyak darah dari korban meninggal dan luka-luka. Bahkan sejumlah korban meninggal dengan luka yang mengerikan. Puing-puing dari bagian kren juga terlihat menimpa benda yang berada di bawahnya. Sementara itu, ada 2 warga Indonesia yang menjadi korban meninggal dan 31 lainnya luka-luka. Mereka telah dibawa ke 3 rumah sakit yang tersebar di kota Mekah. Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Mekah, Tetafsin Al-Fariji, Sabtu dini hari waktu Indonesia 12 September 2015, mengungkapkan 2 jemaah yang meninggal dunia ini berasal dari embarkasi Sumatera Utara dan Jawa Barat. Pemerintah Indonesia, kata Al-Fariji, sudah meminta pengurus maktab tempat jemaah tersebut tinggal untuk mengurus jenazahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Beliau berkata bahwa untuk melakukan sisa penguburan dan sebagainya, dan tentunya jemaah yang meninggal di musim haji akan dimakamkan di Arab Saudi. Ya, itu saja berita dari saya pada hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2015. Saya Alexander Santo dan beserta kru yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.